Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Dwi Maharani, peserta Latsar CPNS 2021 PTSDM Regional Bandung dari gelombang 1 Angkatan 3 Kelompok 1 Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding, kedudukan dan peran ASN. Sintesa Agenda 3 secara garis besar terdiri dari 3 bahasan, yakni manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau biasa disingkat dengan WOG. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kemudian bahasan kali ini mengenai peran ASN, tugas ASN, dan sistem merit. Peran ASN yakni perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Kemudian tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Komponennya adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Bahasan kedua yakni tentang pelayanan publik, di mana pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur penting dalam pelayanan publik adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Prinsip pelayanan publik adalah partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Sedangkan prinsip pelayanan prima adalah responsif terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelanggan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai, dan terakhir memberikan apresiasi kepada pegawai. Bahasan yang ketiga tentang whole of government, sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Di mana di sini akan membahas tentang cara pelaksanaan WOG, praktek WOG, dan manfaat WOG. Cara pelaksanaan WOG adalah respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Praktek WOG dalam pelayanan publik ialah pelayanan yang bersifat administratif, jasa, barang, dan regulatif. Dan manfaat WOG adalah meningkatkan efisiensi, sharing, informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Dan bahasan yang terakhir ialah tentang personal branding ASN Indonesia. Personal branding adalah upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik tentang seseorang dengan memposisikan diri sebagai otoritas dalam industri kerja, dengan tujuan untuk meningkatkan karir dan kompetensi diri. Berikut adalah penerapan personal branding yang dapat dilakukan oleh seorang ASN dengan cara melaksanakan fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik dengan menerapkan sistem whole of government, sebagai pelayan publik dengan menciptakan pelayanan publik yang prima dan maksimal, sebagai perekat dan pemersatu bangsa dengan menciptakan sistem transparansi dan adil. Diharapkan ASN Indonesia menjadi aparatur yang berakuntabilitas, memiliki jiwa nasionalisme, beretika publik yang baik, memiliki komitmen mutu yang unggul, dan anti korupsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.